Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Apriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor NIM 06031382025058. Di sini saya akan memberikan opini terhadap analisis kasus yang berkaitan dengan Pancasila sebagai filsafat. Yang mana saya mengangkat kasus pembunuhan satu keluarga yang terjadi di daerah Rembang. Sebelum itu, saya terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dan 3 landasan pijak filosofis Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan, yang mana satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di negara Indonesia. Filsafat negara kita ialah Pancasila yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, Pancasila haruslah dijadikan pedoman dalam setiap perlakuan atau kelakuan dan pergaulan sehari-hari. Yang selanjutnya ialah saya akan menjelaskan mengenai 3 landasan pijak filosofis Pancasila. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu poin pertama ialah ontologis. Apa itu yang dimaksud ontologis? Yang mana ontologis dalam hal ini kajian Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar Pancasila. Poin yang kedua ialah epistemologis. Dalam poin kedua ini, filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan atau juga dapat diartikan hal-hal yang mengenai atau tentang sifat dasar pengetahuan. Poin yang ketiga ialah aksiologis. Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila, dapat juga diartikan sebagai penelitian tentang nilai-nilai. Baiklah, setelah saya menjelaskan dan mengetahui mengenai apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat dan 3 landasan pijak filosofis Pancasila, di sini saya akan membahas mengenai kasus di atas, yang mana kasus tersebut itu merupakan kasus pembunuhan satu keluarga di daerah Rembang. Kasus ini terjadi pada tanggal 4 Februari tahun 2021. Ditinjau dari teori Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, mengenai kasus pembunuhan satu keluarga di daerah Rembang ini merupakan kasus pembunuhan yang mengerikan. Bagaimana tidak, pembunuhan ini dilakukan dengan menghabisi nyawa satu keluarga, yang mana satu keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri, anak beserta cucunya. Berikut opini saya dalam teori filsafat Pancasila mengenai kasus tersebut. Yang pertama ialah kasus pembunuhan tersebut termasuk melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari sila ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan norma dan keagamaan, yang mana kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi pekerti tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Yang kedua, kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kasus ini sangat jelas melanggar sila kedua, karena pelaku pembunuhan satu keluarga ini tidak memiliki rasa keadilan bagi korban pembunuhan, yang mana pelaku ini telah tega menghabisi nyawa dalam satu keluarga tersebut. Dan opini saya yang ketiga ialah dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Rembang ini, yang mana juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Pada sila ini pun sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai
bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan mengenai kasus pembunuhan tersebut adalah pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan. Karena apa? Karena pelaku tersebut juga telah tega menghabisi nyawa satu keluarga dan tidak punya sikap adil bagi mereka, korban yang telah dibunuh. Dari kasus pembunuhan satu keluarga di Rembang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut sudah melanggar beberapa sila Pancasila, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang terakhir ialah melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwasanya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan yang paling mulia tidak berhak menyakiti atau bahkan membunuh sesama manusia. Karena kita ini diciptakan Tuhan untuk saling mengasihi antara satu sama lain, tidak untuk saling menghabisi satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.